Hubungan Presiden Filipina Marcos Jr. alias Bongbong dan wakilnya Sara Duterte semakin panas. Pada Sabtu 23 November 2024, Sara Duterte yang merupakan anak ex-presiden Rodrigo Duterte mengancam akan memerintahkan seseorang untuk membunuh Presiden Ferdinand Marcos Jr., ibu negara dan juru bicara DPR Filipina, jika dia sendiri yang terbunuh. Pernyataan kontroversial ini lantas mendorong kantor Marcos Jr. bersumpah untuk segera mengambil tindakan yang tepat. Terkait hal ini, sebenarnya apa pemicu konflik antara Sara Duterte dan Bongbong Marcos yang membuat muncul ancaman pembunuhan tersebut? Ancaman Sara Duterte sebenarnya merupakan tindakan terbaru dari serangkaian perseteruannya dengan Ferdinand Marcos Jr. di puncak politik Filipina. Sara pernah menuding Marcos tidak kompeten, kurang memiliki kemampuan kepemimpinan, dan hanya memanfaatkannya semasa pilpres. Bahkan Sara mengaku mereka tidak berteman meskipun dia menjadi wakil presiden Marcos sejak pemilu 2022. Pada Oktober silam, Sara mengancam akan menggali sisa-sisa jenazah dari mantan diktator Filipina, Ferdinand Marcos atau ayah Bongbong Marcos. Perubahan hubungan Sara dan Marcos terjadi pertama kali pada Mei 2023. Saat itu, DPR Filipina mencopot mantan Presiden Gloria Macapagal Arroyo dari jabatan Wakil Ketua. Tindakan pemecatan inilah yang membuat Wakil Presiden itu marah. Pasalnya, Arroyo adalah mentor Sara Duterte. Tanya itu, perubahan kebijakan penggunaan dana diskresioner yang nilainya hingga jutaan dolar AS juga membuat keruh hubungan keduanya. Lalu dana yang digunakan untuk operasional Wapres Filipina itu biasanya tidak diaudit pemerintah. Namun tiba-tiba pemerintah Marcos memutuskan akan mengawasi penggunaan dana tersebut. Amarah Sara pun kian memuncak ketika DPR Filipina memblokir dana diskresioner yang diminta dalam anggaran 2024 dari dua lembaga pimpinan Wapres itu. Penyebab lainnya adalah soal revisi konstitusi. Bongbong mengusulkan konstitusi negara soal masa jabatan presiden harus diubah demi mendukung perekonomian negara. Bongbong menyebut perubahan konstitusi ini diperlukan, salah satunya demi menarik investor asing ke negara tersebut. Namun dampaknya melalui rencana perubahan konstitusi ini, jabatan Presiden Filipina yang hanya bisa menjabat selama satu periode atau 6 tahun, kemungkinan bisa diperpanjang. Karena inilah usulan Marcos ini dianggap upaya untuk menghalangi langkah Sara Duterte menuju kursi presiden. Selanjutnya, konflik antara Sara Duterte dan Marcos juga dilatar belakangi perbedaan pandangan tentang posisi AS dan Cina bagi Filipina. Marcos yang tinggal di Hawaii, AS selama 5 tahun, menganggap AS sebagai sekutu yang bisa diandalkan melawan serangan Cina di Laut Cina Selatan. Sebaliknya, Sara memilih menjadi sekutu Cina antara mantan presiden sekaligus ayahnya, Rodrigo Duterte, bekerja sama dengan Beijing selama menjabat. Akibat konflik ini, pemerintah Filipina pun sering menerima kritikan. Publik menilai presiden dan wakil presiden Filipina lebih mementingkan konflik politik mereka daripada kebutuhan rakyat.